kembali di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran lewat penyampaian yang mudah dimengerti dan lebih menyenangkan. Video pembelajaran ini ditunjukkan kepada siswa dan orang tua siswa agar dapat belajar mandiri di rumah melalui media pembelajaran ini. Dan untuk Bapak Ibu Guru, melalui media ini bisa menumbuh kembangkan minat belajar serta didik. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Anak pembelajaran kita kali ini tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema 4 pembelajaran 1. Nah, jadi anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya paham dan mengerti apa yang Bapak jelaskan di dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita lanjut saja ke video pembelajarannya. Nah, sekarang di sini anak-anak amati gambar berikut dengan cermat. Ceritakan kedua perbedaan gambar di bawah ini kepada teman-teman di sampingmu dengan percaya diri. Nah, gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Nah, di sini Bapak punya dua gambar ya. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Nah, di dalam gambar ini manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Baik, kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini kita lihat lingkungannya sangat kotor sekali. Nah, di gambar kedua ada orang-orang di sekitar lingkungan ini sedang bekerja bakti. Nah, dari pengamatan kita ini manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Nah, yang ini ya anak-anak, gambar yang kedua. Karena kita lihat di sini di lingkungan ini masyarakatnya saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, kalau di gambar pertama ini sudah kelihatan sekali ya. Kalau lingkungannya ini kotor, berarti ini masyarakatnya tidak rukun di dalam menjaga lingkungan atau di dalam membersihkan lingkungan. Terus kita lanjut. Nah, apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Nah, sekarang beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, sekarang di sini Bapak punya 4 gambar. Ini gambar pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Nah, di antara keempat gambar ini manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Baik, kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang kecelakaan jatuh dari sepeda motor dan ada yang menolong. Nah, tentu saja ini adalah sikap yang rukun di masyarakat, saling tolong menolong. Terus yang kedua gambarnya di sini kita lihat ada gambar masyarakat atau orang-orang yang sedang bekerja bakti, yang sedang bergotong royong. Nah, ini juga menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, berarti gambar 1 dan 2 ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang tahu ini gambar apa ya? Mereka ini sedang apa? Ya, betul sekali, mereka ini sedang bermusyawarah. Nah, jadi musyawarah ini juga menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, terus gambar yang terakhir kita lihat di sini ada gambar lingkungan yang sangat kotor sekali. Nah, ketika ada melihat lingkungan yang kotor sekali, apakah masyarakatnya di sana hidup dengan rukun? Ya, tentu saja tidak ya anak-anak. Mereka pasti tidak hidup dengan rukun karena kita lihat dari lingkungannya saja sudah kotor dan tidak pernah bekerja bakti membersihkan lingkungan. Berarti ini contoh yang keempat ini tidak termasuk menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, sekarang di sini ada gambar ya, anak-anak, gambar Udin dan temannya. Nah, kira-kira mereka ini sedang apa ya? Nah, baik, sekarang kita simak ceritanya. Nah, di sini diceritakan membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Padu tidak menjaga kebersihan rumah. Padu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Padu kepada Udin. Nah, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin.
Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Lalu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini diceritakan ya anak-anak, Udin dan Badu sedang membuang sampah. Udin ini membuang sampah di dalam tempat sampah, sedangkan Badu mau membuang sampah di dalam got. Nah, di sini Udin melarang Badu untuk membuang sampah di dalam got karena nanti gotnya bisa tergenang dan bau. Jadi Badu mendengarkan ajakan dari si Udin ini supaya tidak membuang sampah di dalam got. Nah, dari cerita ini mungkin anak-anak senang sikap yang mana? Sikap yang Udin atau si Badu? Nah, kalau Bapak di sini pasti suka dengan sikap Udin. Karena Udin ini selalu menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah di tempat sampah. Sedangkan Badu membuang sampah di dalam got yang dimana nanti akan bisa got kita mampet, tergenang, bau, nanti bisa menyebabkan banjir. Jadi anak-anak harus semuanya ya bisa menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, di dalam percakapan tadi Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Nah, sekarang apakah itu kalimat penolakan? Nah, sekarang Bapak akan jelaskan ya apa itu kalimat penolakan. Anak-anak simak dengan baik. Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Nah, biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Nah, di dalam kalimat itu akan menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang ini ya anak-anak, tanda titik di akhir kalimat ada tanda titik. Nah, sekarang Bapak akan contohkan kalimat penolakan. Nah, yang ini ya, maaf saya tidak ikut bermain sepeda. Nah, itu contohnya ada kata maaf dan di akhir kalimat diisi tanda titik. Terus contoh yang kedua, maaf, hari ini saya izin karena sakit. Nah, ini sudah mencirikan ya anak-anak kalimat penolakan. Ada kata maaf dan di akhir kalimat ada tanda titik. Nah, sekarang coba buat kalimat penolakan jika kamu misalnya diajak untuk mencuri. Nah, bagaimana caranya kita menolak atau membuat kalimat penolakannya? Nah, di sini Bapak contohkan ya, misalnya kalimat penolakannya, maaf, aku tidak mau mencuri karena mencuri perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini ada kata maaf dan di akhir kalimat ada tanda titik. Nah, ini adalah contoh kalimat penolakan jika kita diajak untuk mencuri. Baik, contoh yang berikutnya. Misalnya, anak-anak diajak bermain di saat sedang akan mau beribadah. Misalnya anak-anak sedang akan mau beribadah, terus mau diajak bermain dengan teman-teman. Nah, bagaimana cara menolaknya atau bagaimana cara membuat kalimat penolakannya? Nah, di sini Bapak akan contohkan, misalnya kalimat penolakannya, maaf, aku tidak bisa karena sekarang sudah waktunya beribadah atau sembahyang. Itu ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa cari kalimat-kalimat yang lain untuk belajar mencari kalimat penolakan. Ingat ya, kalau membuat kalimat penolakan itu harus dengan sopan. Sekarang amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada 3 gambar ya anak-anak. Sekarang anak-anak urutkan gambar ini supaya menjadi sebuah cerita. Nah, kira-kira dari percakapan ini manakah yang nomor 1? Nah, gambar yang ini ya anak-anak, yang nomor 1 yang ada kalimatnya, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, setelah itu yang kedua kira-kira yang mana? Nah, yang kedua yang ini ya anak-anak. Setelah ini
temannya Udin berkata, "Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah." Setelah itu dijawab, "Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan." Nah ini yang kedua ya anak-anak, supaya ini berurutan kalimatnya dan nyambung. Nah setelah itu yang terakhir pasti yang ini. Yang ketiga, "Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku." Jadi ini ceritanya si Badu sedang mau membuang sampah di got, mengajak Udin membuang sampah di got supaya dekat dengan rumah dan mudah. Tapi si Udin menolaknya. Nah, sekarang di sini rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti mereka membuat prakarya. Di rumah Udin, mereka membuat prakarya dengan bahan-bahan yang berbeda. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini Bapak punya 3 gambar ya. Ada bermacam-macam prakarya yang dibuat oleh Udin, Edo, dan Siti. Nah, di sini ada gambar bunga, kupu-kupu, dan burung ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar prakarya. Nah, di mana gambar-gambar ini dibuat dengan biji-bijian. Misalnya kacang hijau, kacang merah, kedelai hitam, dan beras juga bisa ya anak-anak. Berasnya bisa diwarnai, itu bisa dipakai untuk membuat prakarya ini. Nah, nama prakarya ini adalah kolase, karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan di suatu gambar. Nah, mula-mula ini adalah suatu gambar ya anak-anak. Setelah itu baru ditempel-tempel dengan biji-bijian yang tadi bisa menggunakan kacang merah, kacang hijau, kedelai hitam, beras, dan biji-bijian yang lain ya. Nah ini namanya prakarya kolase. Nah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dari bermacam-macam yang ditempelkan di suatu gambar. Nah sekarang anak-anak coba perhatikan ketiga gambar ini. Apakah sama dengan yang tadi? Nah tentu saja beda ya anak-anak. Kalau yang tadi itu menggunakan dari biji-bijian. Nah kalau gambaran yang ini menggunakan dari potongan-potongan kertas bisa, atau menggunakan potongan-potongan dari keramik. Nah karya ini dinamakan mosaik. Nah mosaik ini adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Nah itulah bedanya ya anak-anak, karya seni kolase dengan mosaik. Karya kolase tadi menggunakan biji-bijian, sedangkan kalau mosaik ini menggunakan material atau kepingan-kepingan. Contohnya seperti kertas ataupun kepingan-kepingan dari keramik. Nah sekarang anak-anak tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah sekarang kita menentukan jumlah dan selisih, berarti di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah di sini Bapak punya contoh bilangan 258 dan 246. Nah, kalau kita berbicara jumlah dan selisih, di sini berarti ada penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita dari jumlah dulu. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Pelajaran kemarin kita sudah pernah membahasnya ya, sudah sering kali. Jadi kita di sini menggunakan hitung susun. Nah, ini namanya hitung susun ya, anak-anak. Sekarang kita hitung dari belakang. Ingat ya, kita harus mengkelompokkannya dulu. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah setelah itu baru kita jumlahkan dari satuan dengan satuannya, puluhan dengan puluhannya, ratusan dengan ratusannya. Baik, kita jumlahkan. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Jadi kita tulis di sini satuannya, puluhannya kita simpan di atas angka 5. Atau di depan angka 8 ini ada angka 5, kita simpan di atasnya. Nah setelah itu kita jumlahkan dari atas. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan
10. Jadi kita tulis nolnya di sini. Kenapa kita tulis 0? Karena nilainya sudah puluhan ya anak-anak. Jadi kita tulis 0 di sini, satunya kita simpan di atas angka 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 ditambah 2 lagi sama dengan 5. Nah, jadi jawabannya 258 ditambah dengan 246 menjadi 504. Nah, baik, sekarang kita ke selisih atau kita ke pengurangannya. Kita buat dulu soalnya. 258 dikurang 246. Nah, sekarang seperti biasa juga kita menghitungnya ya dari belakang satuan dengan satuannya. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau sudah tidak ada angka lagi di depannya, kalau jawabannya 0, kita tidak usah menulisnya. Kita abaikan saja ya, tidak usah ditulis kalau jawabannya 0. Jadi 258 dikurang 246 sama dengan 12. Itu ya anak-anak. Terus kita lanjut. Nah, di sini Bapak punya lagi bilangan 508 dan 192. Mari kita cari jumlah dan selisihnya. Baik, kita ke jumlahan dulu ya. Nah, kita buat soalnya dulu, setelah itu kita tambahkan. Nah, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, karena sudah puluhan berarti kita tulis angka 0. Angka satunya kita simpan di atas angka 0. Nah, sekarang kita tambahkan 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 9 lagi sama dengan 10. Nah, karena sudah puluhan berarti kita tulis 0 di sini, satuannya, puluhannya kita simpan di depan angka 0. Ada angka 5, jadi di atasnya kita simpan yang ini. Sekarang jumlahkan 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, jadi jawaban dari 508 ditambah 192 sama dengan 700. Sekarang kita ke selisih. Kita bentuk pengurangan. Nah, kita buat soalnya dulu ya. Nah, setelah itu baru kita kurangkan. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 0 dikurang 9 sama dengan, tidak bisa ya anak-anak, karena 0 ini lebih kecil dari 9. Nah, langkahnya adalah caranya kita meminjam di depan angka 0. Nah, di depan angka 0 ada angka 5. Jadi kita minjam di sini 1. Nah, kita coret 5-nya karena sudah dipinjam 1 angka 5-nya. Berarti sisanya masih 4. Kita taruh di atasnya. Nah, tadi angka 0 ini sudah dapat minjam 1 dari 5. Berarti kita tinggal menambahkannya saja di depannya. Tambahkan 1 menjadi 10. Sekarang baru bisa dikurangkan. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Nah, tadi sisanya ini masih lagi 4 ya. Karena 5-nya ini tadi sudah dipinjam 1 sama angka 0. Nah, sekarang 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, jadi 508 dikurang 192 sama dengan 316. Nah, begitu ya anak-anak cara menentukan jumlah dan selisih. Nah, jadi demikian ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1 subtema 4 pembelajaran 2. Nah, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.